khata'. Alhamdulillah. Kita lanjutkan masih bab tentang targhibu man wuliya syai'an minal muslimina fil adli wa targhibun minal zulmi, yaitu bab tentang anjuran bagi orang yang dipercaya mengurusi urusan kaum muslimin dengan cara adil, ya kan, dengan cara adil, dan wa targhibun minal zulmi, dan ancaman bagi orang yang berbuat zalim. Innallaha, sampai sesungguhnya Allah ya'muru, memerintahkan, bil adli, agar berbuat adil, wal ihsani, dan hendaknya berbuat kebaikan, kebajikan. Ini perintah ini ya dikhususkan kepada orang yang dipercaya menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin hendaknya dia berbuat adil dan senantiasa berbuat baik. Itu yang sudah kemarin saya sampaikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhillu, sab'atun, ada 7 golongan, yudhillu, yang akan memberikan naungan, atas mereka, Allahu, oleh Allah, fi dhillihi, di dalam naungannya Allah. Ini walaupun enggak berhubungan dengan pemimpin adil doang, tapi saya akan baca semuanya biar kita dapat berkahnya. Ini hadis. Jadi ada 7 golongan yang mana akan mendapatkan naungan Allah besok di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ada 7 golongan ini. Paling tidak bapak itu harus ada pada salah satunya. Jangan sampai di antara 7 golongan ini bapak-bapak ini kagak ada yang masuk ke satu pun. Paling tidak ada satulah di mana kita masuk ke dalam golongan itu. 7 itu siapa saja? Al-imamul adilu, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Ini kalau pemimpin ini ya orang yang punya warga, gitu kan. Yang kemarin saya sampaikan, minimal tuh dia punya kayak ketua RT deh paling rendah kalau dalam kepemimpinan teh. Ketua RT, terus ketua RW, terus kemarin kadus, kepala dusun, terus lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, pemimpin. Itu pemimpin-pemimpin yang punya warga, punya rakyat, banyak yang dipimpin. Yang minimal sampai itu jadi pemimpin keluarga deh. Bapak-bapak kan ini punya istri, punya anak-anak, itu yang sampai pimpin, Pak. Yang sampai hendaknya nanti, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian itu adalah
pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan apa yang Bapak pimpin. Istri, anak-anak kita tuh semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai mimpin istri gak bisa kagak, mimpin anak bisa kagak, istri gak mau melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa sebentar lagi nih. Sampean kok gak bisa menyuruh mereka, bahkan sampean takut sama istri, berarti sampean akan bertanggung jawab sebagai seorang suami. Nanti sampean akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh istri. Kalau istri melakukan perbuatan dosa, maka bapak pun akan kena getahnya. Ini mau puasa nih, sebentar lagi. Sebentar lagi mau puasa, ingetin istri sampean, Pak. Ma, udah dikodok belum puasanya? Utang mama udah dikodok belum? Ini istrinya yang masih haid itu kan pasti punya utang 6-7 hari. Tanyain, ya kan? Siapa tahu belum dibayar, mumpung masih ada waktu, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lebih deh. Karena memang puasa insya Allah tanggal 19 Februari. Sekarang udah tanggal 7. Berarti 7 12, 1 bulan 12 hari lagi kita akan puasa, ya kan? Nah, istri-istri sampean itu tanyain yang masih punya utang. Percuma nih Pak kita nih ibadah, getol, sholat, puasa kita lakukan, tetapi membiarkan istri kita berbuat maksiat, maka nanti kita akan keseret ke dalam nerakanya Allah. Ngeri, ya kan? Termasuk anak-anak kita itu loh Pak. Kita punya anak itu semuanya anak ini. Anak itu bisa mendatangkan kenikmatan, bisa mendatangkan musibah. Kalau kita punya anak soleh soleha, itu akan mendatangkan kenikmatan kita di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Itu karena apa? Amal yang dilakukan oleh anak secara otomatis akan masuk ke dalam amal kita juga. Anak lagi baca Al-Quran, kita dapat pahalanya, ya kan? Anak pokoknya melakukan apa saja deh kebaikan, itu kita akan kebagian pahalanya, gitu. Karena memang anak itu hasil daripada kita. Itu amal jari akan mengalir terus Pak, kalau anak kita melakukan satu kebaikan. Begitu juga kalau anak kita melakukan satu keburukan, perbuatan dosa, kalau kita tidak menegur, kita tidak memberikan peringatan, kita pun akan keseret nantinya di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Imamun adilun, imam yang adil. Ini kita sebagai kepala keluarga. Namanya kepala itu menjadi ada yang dikepalain, yaitu istri dan anak-anak. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, yaitu seorang anak muda yang tumbuh senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla. Kita punya anak, masya Allah, ya kan, yang tumbuh, anak itu senantiasa dalam lingkungan Islam. Makanya pesantrenin tuh anak Pak, ya, pesantrenin anak teh.
Jangan sampai kagak pesantren. Ini kayak Pak Ratno tuh, anaknya pesantren. Sekarang di Maroko. Kemarin saya tanyain, Rian kapan pulangnya Pak? Masih, kata Pak Ratno, 2 tahun lagi katanya. Wah, lama juga itu kagak pulang-pulang ya. Gak masalah. Anak itu di pesantren Pak, di pesantren nih, anak akan diajari segala sesuatu yang berhubungan dengan taat kepada Allah. Anak nasafi ibadatillah, anak kita senantiasa ibadah kepada Allah. Karena di pesantren itu paling tidak sholat 5 waktu kagak ketinggalan. Ya toh? Itu anak. Yang kedua, anak itu kalau di pesantren ngaji, dia akan ngaji tiap saat. Saya alhamdulillah dari kecil di pesantren itu benar-benar ngaji full. Ya kan, apalagi kalau udah ngaji pasaran, ngaji puasa itu, mulai setar subuh, istirahat duhur tuh karena sholat. Habis duhur ngaji maning, ngaji duhur tuh kan, istirahat 1 jam, jam 1 udah mulai ke aula lagi, ngaji lagi Pak. Berhenti menjelang maghrib. Ini kalau ngaji pasar ya. Lu kagak sholat asar, asarnya dibelakangin. Jam 1 itu sampai jam 5. Baru selesai ngaji pada sholat asar berjamaah. Loh, itu berarti mundur-mundur waktu? Tidak. Yang penting tidak keluar di waktunya. Yang penting tidak keluar waktu sholat. Jam 5 masih boleh asar kan? Masih. Ya kan? Yang penting jangan jam 6 baik. Jam 5 selesai ngaji. Terus komat. Terus sholat bareng sama kiai. Ibu tuh sampai isya, maghrib. Antara maghrib sama isya nggak ada ngaji, jadi dibebasi biasanya. Nanti terus traweh. Habis traweh setar lagi ngaji Pak. Habis traweh itu 8:30. Ya toh? Jam 9 setar, selesai jam 1 malam. Itu kadang-kadang jam 2 Pak. Gimana coba kayak gitu ngaji full? Itu ngaji pasaran di pesantren. Itu nasyafi ibadatillah, senantiasa tumbuh ibadah kepada Allah Ta'ala. Ngaji anak-anak kita ini, subhanallah, anak kita itu digembleng di pesantren, melakukan amal kebaikan. Kita yang di rumah nih, yang mencari uang dengan cara yang penting halal, ya kan? Kita dapat pahala anak-anak kita itu. Wabil khusus kalau kita nanti udah mati nih, maka semua amal yang dilakukan anak otomatis akan disetorkan kepada kita. Kita akan dibangunin. Kata malaikat, Pak, bangun Pak. Bangun Pak. Oh, ada apa malaikat? Nih, dapat kiriman pahala ini nih Pak nih. Anak sampean alhamdulillah dia lagi ngumpulin orang nih. Ngumpulin teman-temannya buat kirim Fatihah buat sampean nih. Apa enggak enak tuh? Ini pahalanya, subhanallah. Begitu bahagianya kita tuh, ya kan? Ya betul. Lihat anak-anak mengirimkan pahalanya kepada kita. Bahkan gini, anak kita bersedekah, kita pun dapat pahala, gitu. Terus saja. Soal anak kita sholat duha, kita dapat pahalanya. Itu enaknya punya anak yang soleh, punya anak yang soleh. Itu makanya syabun nasyafi ibadatillah ya azza wa jalla, pemuda yang tumbuh senantiasa ibadah kepada Allah Ta'ala, itu yang akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat. Termasuk kita nih, kita akan terus nih dari muda terus sampai tua senantiasa
terus sampai kita mati. Ini namanya nasyafi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh sampai mati, dia senantiasa ibadah kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang laki-laki. Rajul itu kan laki-laki, tapi ini artikan secara umum, Pak. Rajul itu seseorang, baik laki perempuan. Qalbuhu, kalau ini mu'allaqun bil masajid, hatinya senantiasa bergantung ke masjid. Bukan berarti terus tidur di masjid terus. Di masjid baik kagak pulang-pulang. Bukan begitu. Mu'allaqun bil masajid ini adalah hatinya senantiasa tergantung ke masjid. Dia apa nih? Masjid ini dianggap, bukan dianggap. Masjid ini dijadikan rumah keduanya. Ya kan? Gimana sih menjadikan rumah kedua itu? Nih, jadikan masjidnya adalah rumah kita bersama, Pak. Kalau ada sesuatu yang kurang di masjid kita ini, kita tambah. Kita tambah. Makanya orang-orang yang senantiasa hidupnya senantiasa bergantung ke masjid itu, dia senang di masjid. Senang di masjid. Dia kalau ada pembangunan masjid, dia selalu ikut andil di situ, ya kan? Dia nggak mengandalkan ada perbuat masjid kagak, ya kan? Sampai tuh ada kotoran di masjid, cepat-cepat dibuang itu kotoran, ya kan? Ada kemarin ketemu jamaah saya tuh, ketemu jamaah di PCS itu pagi-pagi, ya. Saya ngisi pengajian di situ. Ibu-ibu ngisi pengajian ibu-ibu di situ. Ini si bapak-bapak lagi nyangkul ini rumput dicampurin, dibersihin, disapuin. Terus saya nanya, Pak, kerja bakti sendiri baik? Kerja bakti sendiri baik, Pak? Apa kata si bapak ini? Enggak, Kiai, ini mama saya daripada di rumah nganggur mah gitu. Saya mau membersihkan masjid ini, pokoknya ini saya lakukan tiap minggu. Mantap ini orang. Dia selalu itu bersih, Pak. Nyapu kotor, ya. Masjid yang kotor dia sapuin, rumput-rumput dibabatin, dicangkulin. Memang saya lihat selalu begitu si bapak ini. Ini Pak, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Termasuk sampean yang gini ngaji ini hati sampean itu senantiasa memikirkan kemakmuran masjid. Masjid ini kita pikirkan biar makmur. Masjid ini bukan miliknya pribadi seseorang, bukan. Masjid ini adalah miliknya Allah. Jadilah sampean pembantunya Allah. Itu jangan dikit-dikit merbot. Ada kotor, merbotnya kemana ini? Ini berarti dia kagak beres, kagak ikut tanggung jawab, ya kan? Ada kacanya pada buram, merbotnya mana nih? Bukan begitu. Tapi kita nih, hati kita senantiasa bergantung ke masjid, ikut peduli tentang kemakmuran masjid ini. Gitu, ngaji selalu ngikut nih. Itu Pak, itu yang akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat. Naungan itu kepriwe sih? Nih di saat orang-orang sibuk dengan kepanasan, karena di yaumul mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti kagak ada pohon-pohonan. Masya Allah, di mana matahari didekatkan, panas Pak, panas. Allahu Akbar. Terus sampean dapat naungan, tiba-tiba dingin. Kenapa ini? Yaitu mungkin sampai itu ada di antara yang 7 ini. Berberapa nih? Berberapa Pak? Imam yang adil, pemuda yang senantiasa tumbuh taat kepada Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa bergantung
di masjid. Nah, kira-kira udah ada masuk belum sampai ini? Yang 3 ini udah ada masuk belum? Wah, saya waktu pemuda dulu, waktu zaman muda saya dulu nakal ya. Wah, ya udah sekarang aja, mulai dari sekarang, ya kan? Selanjutnya yang keempat, warajulani tahabba fillah, yaitu 2 orang, rajulani 2 orang laki perempuan, tahabba fillah, mereka mencintai karena Allah. Itu tahabba fillah. Mana tadi? Ijtama'a fillah wa tafarraqa alaihi. Nih, mereka berkumpul karena Allah, ya kan? Mereka berpisah juga karena Allah. Ini cinta yang akan awet itu, Pak. Itu adalah cinta yang didasari dengan Allah, ya kan? Cinta karena Allah itu yang awet, Pak. Kalau cinta yang didasari dengan kekayaan, agak bakal awet. Perempuan cinta sampai itu gara-gara sampai kaya misalnya, kagak awet. Kalau pas lagi bangkrut, perempuan itu akan minta cerai. Betul apa benar? Atau cinta karena didasari kecantikan atau ketampanan deh, itu pun ada waktunya 10-15 tahun mungkin masih ganteng, masih cantik mungkin. Tetapi kalau udah 20-25 tahun berubah. Lihat aja bojone sampean itu yang dulu sampai I love you full itu. Apakah sekarang masih I love you full enggak nih? Masih ya? Insya Allah ya, Masya Allah. Sampai punya istri satu-satunya itu rawat yang benar, Pak. Ya kan? Yang disia-siakan. Aduh, Kiai, ini istri saya ini udah gak berbentuk nih, Kiai. Itu kan sekarang. Dulu waktu sampai cinta kepada istri, I love you tuh waktu masih muda, bodinya masih aduhai. Sekarang berubah, wajar, Pak. Karena memang orang itu ada saatnya. Kecantikan akan berubah menjadi tua, ketampanan akan berubah menjadi tua. Semuanya. Jadi itu sampai tuh dulu waktu buka-buka aja foto-foto sampai waktu SMP. Ganteng juga saya dulu ya, Masya Allah. Begini. Kenapa sekarang jadi begini ya? Udah tua berarti, udah tua, ya kan? Sampai lihat istri sampai ini sekarang nih. Istri saya sekarang kok jadi, Masya Allah. Jadi begini istri saya. Sampai jangan lihat sekarang, Pak. Lihat waktu mudanya istri sampean. Foto, mana foto-foto mama nih? Ayah mau ngeliatin nih, liatin. Ya Allah, mama dulu cantik kali ya. Begitu. Sekarang udah berubah. Karena cinta itu kalau cuma berdasarkan kecantikan, ketampanan, maka semua akan luntur, Pak. Akan luntur. Tapi kalau cinta karena Allah, nggak akan ada lunturnya. Kalau cinta karena Allah itu saling mengingatkan. Istri gak benar diingatin, suami gak benar, istri mengingatkan. Itu karena cinta karena Allah. Paham nih? Itu cinta karena Allah. Terus mana tadi? Wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin. Ini Pak, yaitu orang yang mendapatkan naungan besok di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang diundang oleh seorang perempuan, da'athu imra'atun dzata mansibin, yang mempunyai pengaruh, punya kekayaan, ya kan? Punya ketenaran. Perempuan ini cantik, ya kan? Mansibin itu wajah malin dan punya kecantikan. Faqala, kemudian laki-laki ini bilang,
inni akhafullah, aku takut pada Allah. Sampai kira-kira begitu enggak tuh Pak? Diajak sama perempuan melakukan perbuatan zina, perempuan cantik, bodinya, pokoknya paling cantik deh. Dia punya kekayaan, kaya, dia punya pengaruh, cantik lagi, kagak ada orang. Kira-kira sampai terima kagak? Atau bilang ini Allah, begitu gak kira-kira? Aku takut kepada Allah, begitu gak? Aduh, kalau masalah satu ini ya saya wallahu alam juga Pak. Ya kan, ini mah berat. Gimana? Gak berat kita sebagai laki-laki yang normal. Ada perempuan cantik, kaya, punya segalanya, ngajak melakukan maksiat, kagak ada orang lagi. Kalau sampai bilang ini akhafullah, mohon maaf Mbak, saya takut kepada Allah, ini baru sampai itu mendapat naungan di sisi Allah besok di akhirat. Tapi ini jarang loh kayak gini, ya jarang. Ya, bertanyalah kepada hati sampai masing-masing. Kira-kira sampai kuat nggak gitu? Iman kuat, iman kagak kuat, wah wes angel. Berarti sampai udah masuk naungan di Gusti Allah ini mah, ya kan? Kalau perempuannya kagak cantik, kagak punya pengaruh apa-apa, terus apalagi nenek-nenek terus sampai ini akhafullah, itu mah apa? Ya karena nenek-nenek aja, ya enggak? Ini Pak, yang keberapa itu? Sekarang yang keberapa? Sebentar, imam yang adil, pemuda yang senantiasa tumbuh, senantiasa beribadah kepada Allah, yang ketiga hatinya seseorang yang hatinya senantiasa tergantung ke masjid, yang keempat cinta karena Allah tadi, yang kelima yang kelima ini ya, berarti yang kelima ini adalah seseorang yang diajak oleh perempuan cantik yang punya pengaruh, ya kan? Dia mengucapkan, dia ngomong ini akhafullah. Yang keenam, wa rasulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seorang laki-laki, seseorang yang bersedekah dengan sedekah, fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tidak mengetahui di tangan kirinya apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Sedekah karena Allah, ya kan? Dia sedekah, tapi ini saya perlu garis bawahi, perlu saya jelaskan. Sedekah ini boleh sampai nyatakan, boleh, ya kan? Boleh sampaikan sirkan. Kalau sampai sedekah dengan tujuannya sampai nyatakan dengan tujuan biar ditiru sama yang lain, sok mangga. Wabil khusus zakat. Kalau zakat itu sampai usahakan kalau mengeluarkan zakat itu nyatakan Pak. Nyatakan. Umumkan nggak apa-apa. Yang penting hati ini sampai harus dijaga nih. Dijaga dari sifat riya, pamer. Itu. Ya kan? Sampai zakat ini, alhamdulillah tahun ini saya bisa berzakat 30 juta. Wah, itu tunjukin. Tunjukin. Diumumin itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau masalah zakat itu Pak, kenapa Pak? Biar memancing yang lainnya, yang tadinya belum bayar zakat, dia bayar zakat. Gitu maksudnya, ya kan? Insya Allah. Zakat umumkan, nyatakan. Kalau sedekah sirkan, sembunyikan. Kalau sedekah biasa, kalau zakat seperti sholat wajib umumkan, nyatakan. Sholat 5 waktu itu nyatakan ke masjid berjamaah, gitu. Kalau sholat sunnah rahasiakan. Gak usah diunjuk-unjukin kalau sholat sunnah mah.
Begitu nunjukin sholat duha di masjid, orang-orang pada ngeliatin. Sambil duhai. Angel. Ingat kalau sholat sunnah dirahasiakan. Sholat wajib sholat wajib dinyatakan. Usahakan sampai sholat wajib di masjid. Bukan usahakan saja. Sholat tahajud apa? Sholat 5 waktu itu berjamaah. Usahakan. Ya, usahakan. Jangan lupa di subscribe, di follow. Ya, itu paham ini maksudnya? Kalau sholat sunnah di rumah, tahajud di rumah, qobliyah di rumah, ba'diyah di rumah, duha di rumah. Kenapa, Pak? Biar rumah sampean itu terang. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bak kuburan. Seperti kuburan. Artinya apa? Rumah kalian itu jadikan penuh dengan ibadah di dalamnya. Baca Al-Quran, sholat, kumpulkan orang tuh. Bersyukurlah sampai itu kalau punya rumah di mana rumah sampean itu dipakai untuk kegiatan pengajian. Kayak TPQ, ya. TPQ apa TPA? Sama baik. Taman Pendidikan Al-Quran. Kalau TPA itu kelihatannya kayak tempat pembuangan akhir baik. Iya kan? TPQ. Masya Allah. Ya, paham nih? Jadi kalau sholat berjamaah, sholat 5 waktu, usahakan ke masjid. Sampai laki-laki. Kata kajian Nabi la sholat liman jaral masjid illa fil masjid. Laki-laki nih tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sempurna sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di masjid. Illa bil jamaah, kecuali dengan berjamaah. Ini yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya bagi laki-laki nih, bapak-bapak nih, kalau laki-laki kan sholat tidak berjamaah bertetanggaan dengan masjid, tidak sah sholatnya. Ngerti? Ya kan? Baik. Wes, udah isya belum nih? Belum. Nah, kalau perempuan baru sholatnya di rumah. Perempuan, kecuali udah ini. Kalau ini baru ke masjid. Tapi kalau perempuan masih cantik, bodinya masih membuat laki-laki pada pusing kepalanya. Kalau perempuan model kayak begitu, sholat di rumah baik, jangan ke masjid. Jauh dan nenek-nenek ke masjid, syukur-syukur mati di masjid, gitu kan? Ini. Yang terakhir, orang yang akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, yaitu warajulun dzakarallaha khaliyan, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, fafadat ainahu, dan berbesmili ini kedua air matanya. Kedua air matanya drotus, bahasa Inggris apa? Drotus teh. Mengucur kedua mata, kedua air mata, mengucur mata air. Mata air. Mengucur air matanya ke mata air. Air mata sama mata air beda tuh. Mengucur air matanya, ingat kepada Allah, ingat dosa. Inilah orang-orang yang mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah besok di hari kiamat. Ya Pak ya. Ini 7 golongan yang akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat. Dan bapak-bapak ini harus minimal ada satu, Pak. Minimal ada satu yang sampai masuk ke dalamnya. Jangan belas satupun mengkagak.
Pemimpin kagak, pemimpin adil kagak, ya kan? Pemuda yang senantiasa taat kepada Allah kagak, aduh, pusing. Makanya sampai sekali lagi harus ada di antara satu daripada yang 7 ini. Ada yang nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Agus N ya. Terima kasih udah ikut ngaji Pak Agus. Pak Agus siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atau nuwun ikut ngaji. Ya Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah sehat selalu Pak Agus ya. Sama nama kita sama nih. Ya, ada yang nanya? Ada yang nanya? Penjelasan dari 7 ini? Kalau nggak ada yang nanya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nasi, paling utama-utamanya manusia indallahi di sisi Allah, manzilatan tempatnya. Nih Pak, ingat-ingat nih. Manusia yang paling utama di sisi Allah tempatnya yaumul qiyamah, besok di hari kiamat. Imamun adilun, yaitu imam, pemimpin yang adil, rafiqun, yang lemah lembut. Pemimpin yang adil. Berat ini mah, yang lemah lembut. Untuk saat ini ya, untuk saat ini kita punya pemimpin, punya gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM. Masya Allah, saya ngiri loh Pak. Saya ngiri betul, seperti Kang Deddy itu. Kang Deddy itu Masya Allah, kalau udah ngasih uang ke orang, ada hitungan. Betul apa benar? Betul sama benar, baik sama-sama benar. Itulah Kang Deddy Pak, Masya Allah. Beliau itu bikin ngiri orang, bikin ngiri kita. Sampai itu boleh ngiri kalau kayak seperti ini. Sampai boleh ngiri daripada 2 hal. Satu, sampai itu kalau ada orang dikasih ilmu pengetahuan, ilmunya tinggi, kemudian dia mengamalkan ilmunya, sampai ngiri pada orang seperti itu. Itu bermanfaat. Boleh, ya kan? Boleh. Yang kedua, sampai boleh ngiri kepada orang yang dikasih kekayaan banyak, dikasih harta banyak, kemudian orang itu mensedekahkan hartanya di jalan Allah, sampai boleh ngiri Pak. Tapi selain itu kagak boleh ngiri. Selain itu kagak boleh ngiri, ya kan? Misalnya ada ngiri, wah orang ini mah usahanya maju nih, ini pasti ini orang yang ngambil tuyul, bisa angel kayak gitu, ya toh? Jangan ngiri. Tapi 2 yang ngiri tadi diperbolehkan. Wasyaru ibadillah, dan seburuk-buruknya hamba Allah. Indallahi, di sisi Allah, manzilatan tempatnya yaumul qiyamah, besok di hari kiamat. Imamun jairun, yaitu iman pemimpin yang jair, yang dolim, kurkun dan keras kepala, sombong. Jadi pemimpin sombong, jadi pemimpin keras kepala, jadi pemimpin bodoh lagi. Kagak bisa ngurusin, nggak bisa ngurusin rakyatnya. Ini nanti besok di hari kiamat seburuk-buruknya tempat. Naudzubillah min dzalik. Nah, ya. Udah Isa nih. Nanti kita lanjutkan besok insyaallah ya. Minggu depan. Minggu depan kita roti kubur ya. Minggu kedua. Insyaallah. Perasaan udah lama kita enggak ada. Ya, saya kira sampai di sini ngajinya. Bagus, Mas Agus. Sampai di sini kita ngaji. Ya. Udah waktunya Isa. Ya Pak Ustadz. Ya. Ya, terima kasih udah ikut ngaji. Ya Mas Agus ya. Matur nuwun. Ya. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi
faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.